Oh, jadi itu yang kemarin debt collector. Lu ngapa nggak cerita ke gua utang lu numpuk? Ya saya takut bapak nggak terima saya kerja pak. Iya sih, mungkin gua nggak mau terima kemarin. Berarti saya diberhentiin pak. Lu udah nggak main judul lagi? Enggak pak, udah tobat. Saya nggak sentuh lagi sedikit pun. Udah tobat ya? Emang nggak ada siapa yang bantu gitu? Nggak ada pak, semua kabur, nggak ada yang percaya lagi sama saya. Saya nggak tahu mesti cerita ke siapa, saya nggak tahu lagi mesti minta tolong sama siapa. Track record saya udah jelek banget. Saya jujur aja sama bapak sekarang. Emang rumah kenapa nggak dijual aja? Hah? Ya sulit pak, ntar saya tinggal di mana? Lagi juga siapa mau beli? Jual murah mah ada aja kan? Enggak sih pak, itu rumah saya satu-satunya kan. Lu belum tobat tak kayaknya? Lah, saya udah nggak main pak, bener? Iya tahu, tapi kata gua lu belum tobat sih. Bapak tuh dari mana kalau saya belum tobat? Ya, itu tadi lu ngaku sendiri. Hah, gimana sih? Nggak ngerti? Nih saran gue nih ya, lu mau jalan keluar dari masa lalu kan? Iya, ya tobat. Itu ibarat kuncinya bre. Udah lah ya, kapan-kapan ngobrol lagi. Gue doain insya Allah masa lalu cepet beres ya. Ngomongnya sama kayak lu anjir. Ya kan gua bilang tobat bang, tobat. Tobat ya. Kalau dipikir-pikir lagi, kata bos gue bener juga sih. Gue jual rumah, utang hampir kebayar semua. Tinggal gue mau relain apa enggak nih. Kayaknya emang gue mesti belajar terima keadaan deh. Harta gue ludes, orang gak ada yang mau tahu, ya gue mesti terima. Gue harus bisa maafin diri gue sendiri gitu. Yang udah lewat ya udah lewat. Kenapa kemarin gue nanya lu gak jual rumah aja? Menurut lu sendiri Allah maunya lu jual rumah gak? Ya gak tahu pak. Coba gini, bayangin ya, kalau lu jual rumah, utang lu pada kebayar kan? Ya hampir semua pak. Ya sebagian besar lah ya. Itu hati lu tenang gak? Ya kalau gak ada utang ya tenang banget pak. Kira-kira Allah mau hati lu tenang gak? Pasti mau lah. Balik lagi, kira-kira Allah mau lu jual rumah gak? Berarti saya jual rumah aja pak. Ya kalau jual rumah hati lu tenang gak? Enggak pak, kan saya jadi gak punya rumah. Betul. Lah terus saya jual rumah apa enggak pak? Enggak tahu gua. Lu yang harus jawab sendiri. Kalau bingung tanya sama Allah. Tapi yang pengen gue bilang, Allah tuh bagaimana hati lu bre. Kitanya aja yang kadang suka nutup. Orang-orang yang pada bikin salah itu dia paham dia lagi bikin kesalahan, bukan gak ngerti. Perampok tahu ngerampok itu salah. Koruptor tahu korupsi itu salah. Playboy tahu kalau main cewek itu salah. Tapi kita suka nutup. Padahal petunjuk tuh hadiah terindah dari Allah. Waktu lu main judul jujur aja, hati lu tenang gak? Enggak pak. Berarti Allah mau lu main judul gak? Enggak. Ya udah itu. Tahu gak sih pak, baru bapak lo yang mau ngobrol sama saya kayak begini? Enggak, lu selama ini bisa ngobrol sama Allah. Astagfirullah, bener banget anjir. Gue belum tobat dari ngelupain Allah. Gue udah paham sih sekarang kenapa mereka semua jauhin gue. Karena dari kemarin yang harusnya gue kejar tuh bukan mereka, tapi Allah. Padahal solusi udah depan mata loh, tapi gue yang milih buat gak lihat gitu. Rumah udah kejual murah banget, tapi utang gue bisa lunas semua. Sekarang gue ngontrak petakan. Mudah-mudahan sih ini keputusan yang bener. Gue masih kerja di sana, tapi di sela-sela waktu gue coba ngolah sendiri plastik botolan. Bisa jadi mangkok, piring, gelas, sapu, pokoknya yang bisa jadi duit dah. Ntar gue titip sama Kang Prabot. Gak apa-apa dikit, tapi udah gak buat bayar utang lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Ya sip, udah pas. Udah, berarti gue udah gak ada utang lagi ya. Bos gue emang ngasih solusi, tapi sebenarnya dia cuma perantara gitu. Solusi benerannya ya dari Allah. Allah yang ngarahin gue kerja di sana, Allah yang kenalin gue sama dia, Allah juga yang ngasih solusinya lewat dia. Ya kalau mau ada apa-apa lagi kemari aja, gue di sini doang, gak kemana-mana. Enggak deh, sebisa mungkin gue nggak mau utang lagi. Hati gue nggak tenang. Maaf ya lama. Taruh situ. Iya. Bre, sekali lagi maaf ya. Mungkin harusnya gue nggak usah sampai di posisi ini kali kalau tobat gue nggak kelamaan ya. Tapi kayaknya emang gue mesti kayak gini deh. Soalnya di kondisi gue waktu masih jaya nyadarin guanya gimana. Sombong, pelit, maunya duit instan. Gue percaya ini bukan hukuman sih, ini pelajaran. Hinaan-hinaan yang gue terima emang didikan buat gue aja. Udah bang, lunas ya. Gitu dong, dari kemarin begini kan enak. Gue pernah bego, gue udah ngelakuin banyak banget kesalahan. Itu gue nyiksa diri sendiri. Tapi dari semua kesalahan gue, yang paling besar itu ngelupain Allah. Gue janji semaksimal mungkin gue gak akan lupa lagi. Mau ngapain lagi kemari? Saya mau minta maaf om, saya... Minta maaf sama Pak De. Ya siap.